Ada begitu banyak hal yang bisa dibahas dari Pokemon Horizon episode 130. Mulai dari tahap akhir cerita utama, nangkap Pokemon yang sama sekali tidak terduga, hingga petunjuk tentang pengkhianatan besar yang sedang disiapkan. Episode ini benar-benar terasa gila dari awal sampai akhir, penuh dengan momen luar biasa tanpa henti. Oleh karenanya episode ini layak untuk dibahas secara mendalam. Cerita dimulai dengan Strong Spear yang akhirnya resmi dirilis ke publik. Para trainer di seluruh dunia langsung mulai menggunakannya dalam pertarungan Pokemon. Item tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah, seolah menjadi tren baru yang menjanjikan kekuatan instan bagi siapapun yang memakainya. Bahkan ada juga yang sudah punya Pokemon kuat, tapi anehnya para trainer itu tetap merasa bahwa Strong Spear adalah kunci untuk mencapai kekuatan sejati. Hal itu terasa sangat ironis ya guys ya. Sementara itu, tujuan sebenarnya dari Spinel masih terasa cukup membingungkan. Bagi siapapun yang melihat dengan jelas, Strong Spear nampak sangat berbahaya bagi para Pokemon. Item terlarang itu memaksa Pokemon mengeluarkan kekuatan secara brutal, bahkan sampai menyakiti diri mereka sendiri. Secara logika ya guys ya, para trainer seharusnya segera menyadari bahaya itu. Dalam waktu singkat, kemungkinan besar akan ada banyak laporan tentang efek buruk penggunaan Strong Spear, yang pada akhirnya bisa membuat item itu di-banned secara permanen. Oleh karenanya, menggunakan Strong Spear sebagai alat untuk menguasai dunia terasa kurang masuk akal. Namun, mungkin saja ada rencana besar yang masih belum terungkap. Ada kemungkinan Spinel sebenarnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar menjual item tersebut. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa Spinel telah menemukan cara untuk memanipulasi kekuatan Rakwario. Kalau benar ya guys, mungkin dia dapat mengendalikan Pokemon yang terpengaruh oleh energi tersebut. Bayangkan jika Spinel berhasil menciptakan pasukan besar Pokemon yang diperbudak oleh Rakwario, lalu menggunakannya untuk melancarkan perang besar-besaran. Jika skenario seperti itu benar-benar terjadi ya guys ya, maka Spinel bisa menguasai dunia dengan kekuatan tersebut. Sebuah pasukan Pokemon yang kehilangan akal sehat akan menjadi senjata yang sangat berbahaya. Namun jika dilihat secara lebih realistis, tujuan Spinel mungkin jauh lebih sederhana. Dia kemungkinan hanya ingin menguasai dunia pertarungan Pokemon dengan monopoli teknologi Strong Spear itu. Jika semua trainer bergantung pada item itu, maka Spinel akan mendapatkan keuntungan besar dan kekayaan yang luar biasa. Sementara itu, Spinel juga mengambil langkah pencegahan. Dia merintahkan The Explorer untuk menuju Rakua dan memperketat keamanan di sana. Ia tidak ingin mengambil resiko jika Racing Voltaker mencoba menyerang tempat tersebut. Di sisi lain, Dot sedang mengamati bagaimana Strong Spear mulai menyebar ke seluruh dunia. Dalam sebuah pertarungan yang dia saksikan ya guys ya, terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Seekor Pokemon tiba-tiba melarikan diri dari trainernya dan berlari menuju alam liar. Pokemon itu jelas tidak ingin merasakan lagi rasa sakit yang disebabkan oleh Strong Spear. Namun reaksi sang trainer justru sangat mengecewakan. Alih-alih merasa khawatir atau mencoba memahami perasaan Pokemonnya, dia malah marahinya. Dengan nada yang kesal, dia berkata bahwa dia akan mencari Pokemon lain yang lebih kuat untuk menggantikannya. Perilaku seperti itu menunjukkan sisi paling buruk dari penggunaan Strong Spear. Bukan hanya merusak hubungan antara trainer dan Pokemon, tetapi juga memunculkan sifat egois dari banyak orang yang hanya peduli pada kemenangan. Trainer yang perlakukan Pokemon seperti itu jelas menunjukkan betapa buruknya dampak item tersebut terhadap dunia Pokemon. Setelahnya Racing Voltaker berkumpul, memberikan selamat kepada Roy yang telah berhasil menangkap Shiny Rayquaza. Setelah itu, mereka mulai memastikan daftar 18 teratai Pokemon yang akan mewakili setiap slot dalam pertarungan terakhir yang akan datang. Yang menariknya, sebagian besar Pokemon yang akan mewakili teratai Pokemon tersebut sudah dimiliki oleh para anggota tim sejak sebelum time skip. Hal itu membuat kekuatan mereka terasa lebih masuk akal, karena mereka sudah melatih Pokemon-Pokemon tersebut selama lebih dari 1 tahun. Sementara The Explorer sedang bergerak menuju tujuan mereka. Namun perjalanan mereka tiba-tiba dihentikan oleh Ember. Ember mencoba berbicara dengan mereka dan mengatakan bahwa semuanya belum terlambat. Dia percaya bahwa The Explorer sebenarnya masih memiliki ikatan yang tulus dengan Pokemon mereka. Karena itulah dia memperingatkan mereka ya guys ya. Jika Strong Spear terus digunakan di seluruh dunia, hubungan antara trainer dan Pokemon akan rusak. Ikatan yang selama ini menjadi inti dari dunia Pokemon bisa benar-benar hancur. Namun kata-kata Ember tidak bertahan lama. Agatha segera memotong pembicaraan tersebut. Dia nampak tidak peduli dengan Strong Spear itu sendiri. Baginya, bekerja sama dengan Spinel hanyalah sebuah cara untuk mencapai tujuan pribadinya.
Sementara bagi Hember ini bukan sekedar pertarungan, melainkan kesempatan terakhir untuk memberikan pelajaran kepada para muridnya yang dulu pernah dia bimbing. Sebelum pertarungan dimulai, ada yang tahu kemana perginya Screamtail, guys? Sudah hampir 50 episode berlalu semenjak time skip, tapi Pokemon Paradox itu belum juga muncul-muncul. Pertarungan pun dimulai. The Explorer menyerbu tanpa ragu. Ember dengan cepat merintahkan Morotom double team. Pada saat yang sama, Dusknoir menghilang ke dalam bayangan yang gelap. Serangan Glalie yang diarahkan ke Rotom juga meleset karena tidak bisa menemukan tubuh aslinya. Rotom memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik dengan Thunder Wave. Beberapa saat kemudian, Dusknoir muncul kembali dari bayangan. Onix segera merintahkan Garganacl menyerang dengan Gyro-Ball. Namun Dusknoir kembali menghilang. Menggunakan Phantom Force menghindari serangan tersebut dengan mudah. Melihat situasi itu, Agathe segera merintahkan Medicham maju menyerang. Medicham melesat ke depan dan menghantam Dusknoir dengan Zen Headbutt. Setelah itu, dia langsung melancarkan Psybeam. Serangan pertama berhasil mengenai target. Namun sebelum Psybeam kedua bisa mengenai sasaran, Ember merintahkan Dusknoir Trick Room. Dusknoir yang terkenal lamban tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dia langsung menghantam Medicham dengan Shadow Punch yang kuat. Kemudian dia menangkis serangan Ice Spinner dari Glalie dan membalas dengan pukulan bayangan yang menghantam Glalie serta Garganacl secara bersamaan. Dalam situasi itu, Agathe akhirnya mengaktifkan Strong Spear juga. Sambil bertarung, Medicham juga berulang kali menggunakan Calm Mind, memperkuat kekuatan psikisnya sedikit demi sedikit. Psybeam yang dilepaskannya berhasil menemukan tubuh Morotom yang asli di antara semua bayangan. Serangan itu menghantam tepat sasaran dan langsung menjatuhkan Rotom. Melihat temannya tumbang, Ember mulai merasa situasinya semakin sulit. Dia segera merintahkan Dusknoir menggunakan Haze untuk menutupi seluruh medan pertempuran dengan kabut yang tebal. Namun bahkan di tengah kabut yang pekat sekalipun, Medicham masih mampu merasakan posisi lawannya. Dengan kekuatan psikisnya, Medicham kembali melepaskan Psybeam yang meluncur lurus ke dalam kabut. Alhasil, Dusknoir pun tumbang juga. Mengira Ember sudah tidak punya Pokemon lagi, Agathe menyuruhnya untuk menyerah saja. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala muncul di tengah kabut yang masih tersisa, menandakan kehadiran Pokemon lain. Anehnya, Pokemon misterius itu masih bisa melihat dengan jelas meskipun keadaan di sekelilingnya gelap. Amarasanggo kembali memuncak, dan dia merintahkan Glalie untuk maju menyerang dengan self-destruct. Ledakan besar yang terjadi kemudian mengusir kabut, dan akhirnya memperlihatkan Pokemon milik Ember yang sebenarnya, yaitu Blood Moon Ursaluna. Ursaluna pun kemudian menggunakan Blood Moon, menembus Psybeam Medicham dan menjatuhkannya. Tidak mau mundur, Agathe secara mengejutkan mengaktifkan Mega Evolution. Ketika Mega Medicham berhasil menghit Ursaluna dengan Zen Headbutt, Agathe menyadari bahwa pola merah di wajah Ursaluna adalah titik kelemahannya. Dia kemudian menyuruh Medicham bersembunyi di balik semak-semak. Meskipun Ursaluna masih mampu melihat Medicham dan menyerangnya dengan Blood Moon, Medicham mampu memprediksi serangan itu. Setelah itu, Medicham melancarkan X-Kick yang super efektif tepat di titik kelemahannya tadi. Akhirnya berhasil melumpuhkan Ursaluna. Jelas sekali bahwa Ember telah menanamkan benih keraguan dalam pikiran anggota The Explorer tersebut. Agathe, Onix, dan Sanggo memang masih melanjutkan perjalanan mereka menuju Rakua. Tapi sekarang pikiran mereka tidak lagi sepenuhnya tenang. Kata-kata Ember mulai terngiang di benak mereka. Mereka mulai memikirkan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Penggunaan Strong Spear yang terus menyebar di seluruh dunia membuat mereka bertanya-tanya apakah tindakan itu benar. Mereka juga mulai memikirkan kemungkinan bahwa item tersebut benar-benar bisa merusak hubungan antara trainer dan Pokemon. Ikatan yang selama ini menjadi dasar dari semua pertarungan Pokemon mungkin saja perlahan akan hancur. Keraguan itu juga mulai mengarah pada satu hal yang lebih besar. Tanpa mereka sadari, kepercayaan mereka terhadap Spinel mulai goyah. Meskipun mereka belum berani mengakuinya secara terbuka, benih keraguan itu sudah tertanam. Jika semua ini terus berkembang, kemungkinan besar mereka akan menyadari kebenaran sepenuhnya saat pertarungan besar terakhir benar-benar dimulai. Pada saat itulah mereka mungkin akan berbalik melawan Spinel. Jika itu terjadi, pengkhianatan besar tersebut bisa langsung mengubah jalannya pertempuran besar yang akan datang. Semua kemungkinan itu sebenarnya bermula dari satu hal yang dilakukan Ember dalam episode ini. Dengan kata-katanya, dia telah menyiapkan dasar bagi pengkhianatan terbesar terhadap Spinel. Jika suatu hari nanti The Explorer benar-benar berbalik melawannya, Spinel bisa saja mendapati dirinya berdiri sendirian tanpa sekutu. Dengan semua perkembangan ini,
Semakin jelas bahwa cerita utama Pokemon Horizon sudah mendekati puncaknya. Memang ada kemungkinan seri ini akan terus berjalan lebih lama, terutama karena generasi Pokemon berikutnya diperkirakan akan hadir sekitar tahun 2027. Namun alur utama yang berfokus pada Spinal dan Rakwaryum kemungkinan besar akan segera mencapai akhir. 18 stereotip Pokemon yang berbeda akhirnya berhasil dikumpulkan. Dengan terpenuhnya seluruh tipe tersebut, kondisi yang dibutuhkan telah lengkap. Kini Terapagos dapat mencapai kekuatan penuhnya. Dan dengan kekuatan itu, Terapagos akan digunakan untuk menghapuskan Rakwaryum dan mengakhiri ancaman yang selama ini membahayakan dunia Pokemon. Hal ini terasa cukup mengejutkan sekaligus sangat menarik untuk dibahas. Latar belakang Agathe juga menjadi salah satu bagian paling kuat dalam episode kali ini. Alasan yang membuatnya bergabung dengan The Explorer ternyata berhubungan dengan impiannya untuk membuka kembali sekolahan. Dia ingin bantu pendidikan anak-anak dan berikan mereka kesempatan belajar yang lebih baik. Hal itu menunjukkan bahwa jauh di dalam lubuk hatinya, Agathe sebenarnya bukan orang yang jahat. Sosok guru yang penuh harapan, peduli terhadap anak-anak, dan ingin melihat masa depan yang lebih baik masih ada di dalam dirinya guys ya. Yang dia butuhkan mungkin hanya satu momen untuk mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya. Ada kemungkinan bahwa momen itu akan terjadi dalam pertarungan besar terakhir nanti. Jika Spinel sampai mengancam keselamatan para tokoh muda seperti Liko dan yang lainnya, Agathe mungkin akan menyadari sesuatu. Dia mungkin akan ingat bahwa sejak awal, hal yang paling penting adalah masa depan anak-anak. Pada saat itu, dia bisa saja menyadari bahwa meskipun niatnya mungkin baik, ia tidak akan pernah membiarkan anak-anak berada dalam bahaya. Kesadaran itu mungkin menjadi titik balik yang sangat penting bagi dirinya. Sementara itu, di episode berikutnya, Propria tiba di Levensia untuk kembali bertemu dengan Rising Voltaker. Namun sesuatu terasa tidak beres ketika sosok misterius mulai mengikuti langkahnya. Di sisi lain, ketika Liko dan teman-temannya mempersiapkan perjalanan mereka menuju Rakua, sejumlah trainer mulai berkumpul di sekitar mereka. Di antaranya yang datang adalah Nemo, Botan, dan N, bersama para trainer yang mewakili 18 stereotype Pokemon. Namun bukan hanya mereka tapi ya guys ya. Saat persiapan terus berlanjut, semakin banyak wajah tak terduga yang mulai bermunculan. Ini adalah langkah menuju pertarungan besar yang akan menentukan masa depan dunia Pokemon. Pokemon Horizon sebentar lagi tamat ya guys ya. Dan juga perkiraanku ternyata salah guys. Yang punya Hawlucha itu ternyata adalah Master Mayonnaise. Dia mengajari Roy dan Uruto tentang Mega Evolution. Jadi salah ya guys ya, bukan Uruto yang punya, tapi mungkin si Master Mayonnaise itu. Dan dia bertarung dengan Roy nanti. Sudah kan selesai kah?